Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sebuah refleksi perjuangan Kartini. Senin 21 April 1879 di daerah Mayung Jepara, M.A. Ngasira, istri pertama namun bukan utama dari seorang Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, melahirkan seorang bayi perempuan bernama Raden Ajeng Kartini sebagai anak kelima dari 11 bersaudara. Lingkungan kebangsawanan di mana Kartini tinggal memberikannya batasan, tapi juga memberikannya akses yang lebih baik dibandingkan kawan sepermainannya. Keterbukaan cara pandang kakek Kartini, Pangeran Aryo Condronegoro IV, dengan memberikan pendidikan barat kepada putra-putrinya, berimbas pada kesempatan Kartini untuk bersekolah di Europees Leger School pada tahun 1880. Tak hanya sekolah, Kartini juga mengaji dan menghafalkan ayat Al-Quran. Rasa ingin tahunya membuatnya bertanya akan makna ayat yang dihafalkannya. Bukannya mendapatkan penjelasan, Kartini kecil justru dihukum keluar dari ruang mengaji. Kartini tidak tahu bahwa pada masa itu ada larangan dari penjajah Belanda untuk menerjemahkan Al-Quran. Dalam surat Kartini kepada Stella, Kartini menulis, "Bagaimana aku bisa mencintai agamaku kalau aku tidak mengerti, tidak boleh memahaminya? Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kupikir pekerjaan orang gilakah? Orang diajar membaca, tapi tidak diajar makna yang dibacanya." Kartini tumbuh menjadi perempuan yang lincah, kritis, dan ingin tahu. Oleh ayahnya, Kartini diberi julukan Trini, seekor burung kecil yang gesit dan lincah. Berbeda dengan ayahnya, Kartini sering dipanggil Jarang Kore oleh saudaranya, hanya karena Kartini lebih sering melompat dibandingkan berjalan. Tahun demi tahun dilewati Kartini dengan belajar. Kecerdasannya terasah seiring bertambahnya usia. Namun ketika usianya 12 tahun, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat melarangnya melanjutkan sekolah. Kartini kecil menangis sedih. Ia mengadu ke ibunya. Ia meminta agar membantunya membujuk ayahnya. Berkali-kali Kartini merajuk meminta izin, tapi ayahnya tetap bersikeras. Kartini harus tinggal di dalam rumah dan menjalani masa pingitan. Kartini sang gadis penurut. Ia sangat mengasihi sang ayah. Begitupun sebaliknya. Raga bisa terpasung, tapi jiwa harus terbebaskan, kata Raden Mas Panji Sosrokartono sembari memberikan kunci lemari yang berisikan buku-buku pada adiknya. Kartini selanjutnya mengisi hari-harinya dengan belajar sendiri di rumah. Semua dibacanya dengan penuh perhatian, sembari membuat beberapa catatan. Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan langsung kepada sang ayah, yang dengan sabar mengajari, menjelaskan, dan menjawab semua keingintahuannya. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang, The Lokomotif. Kartini juga membaca majalah wanita Belanda, De Hollandse Lily. Kartini juga membaca buku berjudul Max Havelaar, buku Davy van Meeden, dan banyak lagi lainnya. Kartini sangat perasa. Dia bertanya-tanya, kenapa ibunya harus berjalan jongkok di hadapan ayah dan saudaranya? Kenapa ibunya harus menggunakan keromong inggil ketika bercakap dengan anak-anaknya?
Kenapa ibunya harus tinggal di rumah besar? Kenapa banyak kawan sepermainannya yang tidak bisa sekolah seperti dirinya? Kenapa harus ada dua ibu? Kenapa harus ada poligami? Bagi Kartini, hal itu menjadi kegelisahan yang terakumulasi dan menjadi pemberontakan nalar terhadap situasi yang ada. Tak terkecuali terhadap lingkungan bangsawan Jawa yang membesarkannya. Dari kegemarannya membaca, Kartini membandingkan kehidupan perempuan di Indonesia dengan perempuan di Belanda. Kartini melihat bagaimana perjuangan wanita di negara lain agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Timbul keinginan Kartini untuk memajukan wanita Bumi Putra. Kartini banyak menuangkan isi hatinya melalui goresan penanya. Ia belajar menulis dari seorang Belanda bernama Marie Ovingsel yang tinggal dekat rumahnya. Beberapa kali tulisannya dikirimkan dan dimuat di The Hollands Lily. Dari sinilah Kartini akhirnya memiliki banyak kawan korespondensi, di antaranya Estella Zihandela dan Rosa Manuela Abendana. Pertemuan Kartini dengan Kiai Soleh Darat juga turut mempengaruhi pemikirannya. Waktu itu, Kiai Soleh Darat tengah menerangkan tafsir surat Al-Fatihah kepada jamaahnya. Kartini sangat tertarik akan hal itu. Dalam pertemuan itu, Kartini menyampaikan keinginannya agar Al-Quran bisa diterjemahkan sehingga orang-orang seperti Kartini dan awam lainnya juga bisa paham akan makna yang terkandung di dalamnya. Kartini mulai bergerak. Dia ingin memajukan perempuan pribumi. Kartini mengumpulkan perempuan di sekitarnya. Diajarinya mereka membaca dan menulis berbagai macam keterampilan dan membagi pengetahuannya. Dibukanya wawasan teman-teman perempuannya akan persamaan derajat. Perempuan tidak hanya masak, manak, dan maca. Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha memajukan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi budi manusia? Ialah wanita, ibu. Karena haribaan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali. Perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di tengah kesibukannya mengajari perempuan di sekitarnya ilmu pengetahuan, Kartini terus menjalankan kegemarannya membaca dan menulis. Ratusan surat ditulisnya kepada sahabat penanya. Kartini juga menyuarakan perjuangan melawan penjajahan. Kami akan menggoyah-goyahkan gedung feodalisme itu dengan segala tenaga yang ada pada kami. Dan andaikan hanya satu potong batu yang jatuh, kami akan menganggap hidup kami tidak sia-sia. Salah satu surat Kartini berisi permohonan untuk mendapatkan beasiswa belajar ke Belanda. Ketika permohonan beasiswa ke Belanda turun, lagi-lagi Kartini harus kecewa. Ayahnya tidak memberikan izin untuk ke Belanda. Karena kegigihannya meminta ayahnya akhirnya mengalah dan mengizinkan Kartini bersekolah lagi. Tapi tidak ke Belanda dan tidak untuk menjadi dokter di Betawi. Ayahnya mengizinkan Kartini belajar menjadi guru di Betawi. Namun, pada pertengahan tahun 1903, niat untuk bersekolah menjadi guru di Betawi juga pupus karena datangnya pinangan dari Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang saat itu sudah memiliki 3 istri. Seorang perempuan yang mempertanyakan kebijakan poligami, tetapi dipersunting menjadi istri keempat.
Tapi Kartini sudah banyak berubah. Kedewasaannya untuk ikhlas menerima takdir yang digariskan atasnya menjadikan Kartini menanggalkan egonya. Kartini patuh terhadap orang tuanya. Kartini menikah dengan laki-laki beristri 3 yang tidak dikenalnya pada 12 November 1903. Kartini menanamkan pada dirinya sendiri bahwa pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi pada masa itu. Pada hari pernikahannya, Kiai Soleh Darat menghadiahkan kepada Kartini tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa yang terdiri dari 13 juz, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Untuk memanipulasi Belanda, tafsir tersebut tetap ditulis dalam tulisan Arab Pegon sehingga tidak dicurigai. Kartini sangat bahagia dengan hadiah tersebut. Wawasannya akan Islam semakin terbuka. Kartini semakin jatuh cinta kepada agamanya. Kartini sangat tertarik pada surat Al-Baqarah ayat 257, di mana Allah berfirman, Allah memimpin orang-orang yang beriman. Dia, Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kartini ingin menggantikan kegelapan dengan cahaya, menggantikan ketidaktahuan dengan pengetahuan. Keyakinan Kartini menjadi nyata. Suaminya mengerti keinginan Kartini. Beliau sangat mendukung upayanya mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi. Kartini diizinkan mendirikan sekolah di lingkungan pendopo Kabupaten Rembang. Tak lama setelah menikah, Kartini pun hamil. Kehamilannya berjalan dengan lancar dan tanpa arang. Kartini menjalani masa-masa kehamilannya sambil mengajar di sekolah yang didirikannya. Melalui surat-suratnya, Kartini bercerita bagaimana dukungan suaminya mewujudkan cita-citanya menjadi guru bagi perempuan-perempuan pribumi yang dahulunya tidak mendapatkan hak dan kesempatan untuk belajar. Kartini melahirkan putranya Susalit Joyo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Namun, kebahagiaan atas kelahiran itu tak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 September 1904, Raden Ayu Kartini wafat. Sebuah berita duka yang menyayat hati keluarga dan sahabatnya. Kartini tak pernah meminta dijadikan pahlawan. Kartini bahkan tak tahu dia disebut pejuang. Kartini hanya berbuat, melakukan apa yang ingin dia buat. Kartini ingin wanita pribumi mendapatkan hak yang sama, mendapatkan akses untuk melakukan keinginannya. Ketika waktunya dia bersekolah, dia bisa bilang, "Aku mau sekolah." Ketika waktunya dia menikah, dia bisa bilang, "Aku mau suamiku orang yang aku kenal." Ketika lamaran datang dari pria beristri, dia bisa bilang, "Aku mau menjadi istri tunggal." Kartini mau motonya, "Aku mau," dipakai oleh seluruh wanita pribumi, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, 117 tahun setelah beliau wafat. Terima kasih Raden Ayu Kartini. Aku mau. Rembang, 21 April 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.